let's light the fire. Itu tuh waktu itu 2014, momen dimana lagi mau pelantikan anggota DPR tahun 2014-2019. Ya, oke. Nah, gue tuh diminta tolong sama produser gue buat bilang, lu bikin dong satu live on tape anggota DPR, tapi yang dari kalangan artis Oh iya. figur. Nah, dulu gue belum di situ gue kan sih ya. jalan gitu kan. Jadi lu gak bisa interview gue sih. Gue jalan gitu, gue kan jujur memang soal pengetahuan public figure agak kurang ya, sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi gue cuma tahu beberapa orang aja dari muka-muka lawas. Oke. Gue lihat, pertama langsung nggak apa sebutnya deh, Mas Ana. Terus kemudian Oh iya, Mas Ana. Mbak Desi Ratnasari ya. Terus dan Mas Krisna Mukti. Krisna Mukti, oke. Ya, itu terkenal lah. Ya. 3 tuh, mohon maaf ya. Jadi terus kemudian ya udah langsung gue tembak aja. Nggak ada persiapan apapun, langsung gue tanya, Mas kalau misalkan kepilih, pengen masuk komisi berapa? Aspirasi yang mau disuarakan apa? Iya. Nah mungkin pada waktu itu mungkin karena lagi ribut atau mungkin karena faktor lain, akhirnya jadi kayak nggak connect gitu. Oke. Ya. Dia bukan pertanyaan, terus akhirnya jadi kayak, kok jadi nggak nyambung gitu kan. Nah akhirnya dengan kemudian yaudah deh, oke baik, terima kasih Mas. Terus gue lanjutin yang lain dan bikin lain, terus gue kirim ke kantor, jadilah sebuah paket berita. Kok di-share via pet. Terus viral. Terus gue nggak boleh ikutan ke DPR dulu. Oke, jadi karena gini nih. Sebenarnya menurut gue pertanyaan lu wajar, bro. Iya kan? Oke. Kepada calon anggota dewan, menurut gue, iya Pak, mau masuk komisi berapa dan apa yang mau disuarakan. Menurut gue wajar. Tapi ini mungkin biar teman-teman sama persepsi kayak kita. Tapi ketika lu bertanya itu, ya mungkin sama-sama lelah lah intinya ya. Jadi intinya pertanyaan lu nggak nyampe, misalnya nggak apa ya, mungkin maksud lu nggak nyampe ya. Aduh susah nih ngomongnya, susah ya. Ya intinya lu nanya apa, tapi mungkin yang dari satu ini nangkepnya mungkin nggak connect lah, nggak mudeng kali gitu ya. Mungkin nggak nangkep kali ya. Nggak nangkep gitu. Sampai akhirnya viral lah berita itu. Yes. Dan lu kena. Yang nge-ban lu siapa? Berarti Metro TV berarti. Yang ngebelain. Yang nge-ban yang ngelarang lu untuk liputan DPR. Oh iya, koordinator liputan gue. Dengan alasan? Karena sebenarnya sih nggak apa-apa sebenarnya ya. Cuman untuk mengurangi tensi. Karena pada waktu itu cukup viral dan bahkan diliput sama media online. Oke. Itu nggak lo, media diliput media. Ya. Terus akhirnya kayak kemudian menghindari riuh-riuhan, maafin liputan yang lain dulu aja. Liputan acara unyu-unyu dulu. Alright. Gitu. Tapi istilahnya kan Metro TV asik juga jadi diliput media lain. Lu naik gaji nggak waktu itu? Gue ditawarin buat jadi host di TV lain, bro. Jangan bilang selebrita. Ada lu, gua nggak masuk, bro. Ini bagus julidnya nih. Oh gitu. Ini anaknya gibah gitu kan, langsung diterima gitu. Oh gitu. Tapi lu setia ya? Sama Metro TV lu setia ya? Kagetnya gitu gue. Oh iya. Sama Metro TV setia apalagi sama cewek nih. Ayo fans-fansnya. Asik. Fans-fansnya kan pada nonton nih kan, fansnya Marvin kan. Kalian tahu lah sosok lain dari Marvin yang benar-benar setia. Marvin dan Tristio. Nah tuh, di follow deh ya. Yang belum follow, di follow. Yang udah follow, unfollow aja. Ya. Vin. Tapi gini ya, nih teman-teman please jangan nonton ini setengah-setengah ya. Karena istilahnya kalau kalian motong-motong video ini akan jadi sensitif sekali. Tapi perlu kita luruskan ya, dalam dunia pers, mungkin untuk pengalaman gue juga Vin ya, sebagai presenter, news anchor, kita pun bisa ngeblank bro. Ya kita aja yang nanya bisa ngeblank. Apalagi kadang-kadang posisinya mungkin kalau kita ambil contoh anggota dewan yang saat itu mungkin lagi in a rush sekali, ya kan, buru-buru karena harus ikutin acara, terus udah gitu banyak media yang nanya, belum lagi pas si Marvin nanya, media lain juga semprot-semprotan, ya kan. Pada akhirnya blank itu adalah hal yang
wajar ya nggak sih Vin? Wajar sih, bisa jadi mungkin memang mungkin habis ada kegiatan, mungkin habis manggung atau mungkin habis rekaman, habis taping gitu ya. Akhirnya kemudian pada waktu rehearsal mungkin lagi nggak tune juga. Yes, exactly. Jadi, I think it's a normal things gitu. Exactly. Cuma maksudnya karena kondisinya mungkin ini terblow up sekali, viral sekali, terus media-media anjir ini empuk banget nih berita kan, seru banget kan? Itu lagi. Apalagi ini kan Marvin lagi kenal lagi. public figure ini kan cukup ini ya, sangat berpengaruh bahkan di Indonesia ya, dipromosikannya sampai sekarang pun masih sangat berpengaruh gitu. Jadi ya namanya infotainment, terutama infotainment kali ini kan. Waduh ini berita empuk banget. Kalau gue Vin udah di selebrita waktu itu, gue interview lu Vin. Maksud Anda apa ya? Jangan bro, ampun bro. Gitu, cuma itulah setiap orang pernah melakukan kesalahan lah gitu loh Mas. Ya kan, tapi itu pengalaman yang justru ngebentuk kita jadi semakin dewasa. Gitu Vin, kita harus netralin Vin. Kita harus netralin Vin supaya kondisi gak memanas nih Vin. Ntar kita viral, lu di ban lagi sama tempat lu sekarang. Ntar gua lagi yang kena Vin. Gue udah ke tempat lu tadi. Tahu jadi guru. Jadi guru. Oh, apa nih Vin suatu selebrita nih maksud lu nih? Gue masuk selebriti ntar. Gua di tamat ya. Oke Vin, itu pengalaman lu lah ya. Nah sekarang kayak gue penasaran, lu kan harus bertugas tetap. Ya kita di media tetap harus bertugas, ya kan. Even kalau misalkan aku ya teman-teman di selebrita paling kan ngebahas tentang ya beritanya cukup ringan lah, selebritis, baean, ntar apa membantu sesama atau kadang-kadang ya ada yang aneh-aneh juga kita bahas tingkah-tingkahnya. Tapi kan lu Vin, porsi berita lu tuh berat. Even kalau ngomongin COVID-19, ya lu mungkin harus entah ya, gua nggak tahu apa lu harus terjun ke lapangan atau kayak gimana. Lu ada pengalaman yang nggak mungkin lu lupain nggak nih dari masalah COVID-19 beberapa waktu terakhir ini Vin? Wah, gue sebenarnya akumulasi ya. Tapi Jur, lu kerasa nggak sih Van, kita lagi fase stres sekarang, antara sadar nggak sadar. Iya. Apa ciri-cirinya gimana Vin? Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Ciri-cirinya itu gini, satu lu bisa sadar, lu merasa jenuh sendiri. Iya sih. Lu merasa kayak enough dengan semua berita yang lu terima, Exactly. dengan semua forwardan WhatsApp yang lu terima. Iya, gue ngerasa banget. Oke, dan setiap kali lu buka sosial media, lu tuh ngerasa kayak namanya aduh gitu, bodoh amat ya, udah paruh gitu. Berasa bodoh amat. Dan kadang kita tuh bisa ngerasa parno sendiri, dalam artian kita ngerasa dikit, ya sungguh kita udah ngerasa flu nih, kita udah ngerasa masuk angin. Iya. Wah. Nah, itu kok menurut psikolog yang gue wawancara beberapa kali selama periode 1 bulan ini, itu memang dikatakan itu simptom stres yang memang terjadi kepada kita. Ya. Dan itulah sebenarnya yang terjadi juga bagi jurnalis-jurnalis yang actually lagi bekerja sekarang. Karena kayak di gue sekarang, kita memang masih ada penyesuaian jam dan juga hari kerja. Iya. Misalkan kayak biasanya 5-2, gue sekarang 4-3. Gitu. 5-2 tapi itu maksudnya apa tuh? bebannya itu kan ditambah. 5-2. Jadi kita harus ngebawain berita soal COVID. Oh, oke. Satu sisi kita harus bantu klarifikasi hoax-hoax yang muncul di sosial media. Ya, itu tanggung jawab Jadi media. beban itu tambah. Iya. Dan itu bersama dengan sekarang tuh gue ngerasa seminggu ini gue kerja super barbar. Padahal gue lihat gue enak, 3 hari gue libur. Oke. Tapi begitu masuk ke kantor lagi, 5-2. gue masih harus kayak rasa masuk medan perang. Gue ngelihat sosial media tiap hari gue di banyak banget DM yang isinya tuh berita nggak jelas. Bahkan orang yang nyalahin gue banyak loh. Jadi kayak misalkan DM yang masuk terus bilang, Kak ini Metro kok nggak ngeliput ini sih? Kak kok Kak Martin nggak ngeliput ini sih? Soal A, B, C gitu. Kak, fallback dong. Padahal itu berita, itu udah gue bawain tadi. Oh. Nah, terus pada waktu gue tanya balik gitu, baik loh, gue balesin DM-nya. Gue bilang gini, oke, kamu nonton jam berapa? Berita itu sudah saya bawakan jam 12 siang pada waktu saya siaran. Iya. Terus jawaban mereka tau nggak apa?
wah sorry kak, itu cuma dapat dari temanku, floatan temanku. Aku udah nggak pernah nonton TV Indonesia lagi kak. Sombong banget. Loh, terus ngapain tanya sama saya? Emang intinya sih dia mau ngobrol sama lu aja, Vin, kalau gua lihat sih. Kayaknya ini ya modus ya. Modus. Cewek cowok? Akun anonim. Akun anonim. Aduh. Yang followernya zero. Oh, yang followernya zero. Terus lu balas? Followernya 1000. Terus lu balas? Gue bales. Baik sih dia. Hebat. Demi meluruskan media ya. Dedikasi lu sebegitunya ya. Hebat memang. Makanya bro, tos bro, media bro. Yo, gimana cara kita tos? Gini deh. Wih, sedap, mantap. Mantap. Halo, bener. Ngenes banget kita ya. Ngenes. Oh gitu. Jadi gitu pengalaman ya. Jadi gue ngerasa lagi beberapa fase stres tanpa gue sadari sekarang. Rasanya sih semua orang juga begitu. Ini maksudnya nih pemirsa, aku ngerti teman-teman. 52 tuh maksudnya 5 hari kerja, 2 libur tadinya ya. Yes. Terus sekarang jadi 4 kerja, 3 libur. Jadi waktu liburnya bertambah 1 hari. Tapi Marvin ini ngerasa justru pekerjaan workload dia itu justru makin nambah. Tapi menurut gue Vin ya, karena emang lu punya beban moral di situ bro. Kalau menurut gue. Yes. Karena panggilan lu di situ, lu nggak mau istilahnya beredar berita-berita yang hoax dan justru menakutkan orang-orang yang nggak perlu gitu loh. Tapi karena emang lu ngerasa nggak boleh nih, ya makanya lu merasa emang anjir gua harus bergerak cepet nih, dan akhirnya lu berasa workload lu makin gede gitu dong, Vin. Bener, makanya gue seneng pada waktu lu Stefan, pas kapan lu share mengenai pengetahuan mengenai COVID gitu ya, dan lu bisa menjelaskan dengan baik. Gue bangga gitu, gue merasakan bahwa wah, masih banyak ya orang-orang yang benar-benar ngerti dengan banyaknya konsep-konsep dan juga informasi yang dipegang oleh pemerintah. Tapi banyak juga loh yang gue respect, tapi kemudian dia share informasi yang gue didramatisir. Waduh, untung gue nggak salah ya. Dan itu makanya bikin banyak banget persepsi yang salah, dan netizen pun ikutan. Udah dikasih merica, tambah lagi cabai, leduk. Ya jadilah begitu ya. Oke. Jadi yang gue share aman ya bro ya? Gue nggak menyebarkan hoax ya? Enggak ya? Aman. Aduh, puji Tuhan. Iya. Gila kalau misalnya ngomong fun, sebenarnya lu salah juga. Aduh, malu juga gue, Vin. Udah ngomong panjang lebar ternyata salah. Gila, ini video nggak gue upload, Vin. Kalau kayak gitu malu gue. Nah, kalau lu teman gue, kalau ada yang salah upload, gue pasti kasih tau kok, Japri pasti. That's what friends are for. Betul banget, gue setuju deh. Exactly. Kalau ada yang Kan salah, gue nggak gue screen cap, gue sebarin. Enggak lah. mendingan gitu ngomong. Jadi seorang sahabat itu emang lebih baik memukul tapi untuk kebaikan daripada diem-diem hahihi tapi ujungnya menjerumuskan temennya ke dalam jurang. Yoi nggak bro? That's what friends are for, bro. Gokil. Nah Vin, gue sempet denger lu kemarin dicek ya? Kenapa lu sampai perlu dicek sih, Vin? Emang lu ada simptom Cek yang mana dulu nih? untuk Gue COVID? kebanyakan dicek karena gue nggak sehat mental dan badan. COVID bro, COVID. Oh, oke, rapid test ya. Rapid test ya. Kenapa emang lu ada? Nah, jujur memang di Metro sempat ada 1 orang yang positif. Oke, ya di mana-mana ada sih. Nah, makanya kemudian kantor di Kudoya ini sementara ditutup, disterilkan. Ya. Terus kita dipindah ke studio darurat di Pancoran, jauh banget tuh. Waduh, jadi jauh dong sekarang ya? Itu sama 14 hari itu. Oke. Kita siaran dengan segala kekurangan yang ada. Dan karena itu kan dinilai gini, sembari 1 orang positif ini dirawat, kan di track juga nih mereka interaksi sama siapa aja. Betul. Nah, dan ternyata dia memang bekerja di studio. Nah, gue kan di studio. Iya. Jadi gitu. Untuk antisipasi juga, makanya kemudian kantor akhirnya kerjasama buat menyediakan tes itu untuk karyawan. Jadi itu dicek gimana kemungkinan dia terinfeksi atau enggak. Dan tenggang banget kalau melalui rapid test ya, which is ya gue nggak bisa jamin 100% sih apakah itu benar akurat atau enggak. Tapi at least that's good for my mental health. Iya, buat betul. kasih tau kayak kejelasan gitu. Lebih nyaman, lalu lega lah jadi
peace lalu. Dan itu apa? Iya. Akhirnya lu dites. Ya, akhirnya gue dites juga. Dan negatif, tingkat. Negatif hamil ya. Itu jawaban lu, Vin. Teman-teman, itu jawaban Pak Arvin. Kalau teman-teman gak percaya, ntar bisa kasih tunjuk deh. Oh enggak. Lu jawabnya positif dulu. Positif hamil lu ya. Marvin gitu tuh, di metro kan tegap, suaranya berat gitu kan. Ini belakangnya tengil juga di belakangnya nih. Enggak, gue tuh orangnya tenang kok. Oh, tenang, konten gitu, zen. Gitu. Tidak suka mengganggu, suka menabung. Siap, oke. Vin, oke. Tapi lu overall, puji Tuhan lu sehat lah ya, aman ya. Amin. Siap, keren. Pertanyaan terakhir, Vin. Ini gue pengen tahu, Vin. Ya. Suara lu kan berat banget, bro. Kayak news anchor banget gitu loh. Tadi waktu gue mau mulai, kan suara lu kedengeran ke luar studio kan. Bokap nyokap gue udah bilang, itu suara si Marvin berat banget, dia bilang gitu. Nah pertanyaan gue bro, apakah dari lu zaman kuliah lu udah seberat ini suara lu? Nah, menarik nih. Jadi, gue itu menyadari pergantian suara gue itu ya sangat ekstrim, Van. Umur 15 tahun. 15 berarti lu SMA 1 dong? SMA 1 ya? Nah, gue SMP lulus. Mau lulus SMP? Lulus SMP mau ke SMA gitu kan. Iya. Nah, itu gue inget banget, gue itu seminggu gue batuk nggak berhenti-berhenti. Wow. Jadi suara gue dulu tuh tinggi banget. Cempreng lah ya. Main kiri kan? Ya. Nah, whistle voice-nya, nah gue suara gue setinggi itu. Wow. Enggak sih, lebay. Padahal gue percaya loh. Pokoknya ngomong tuh berat banget. Iya. Berat. Lama-lama tuh sama seminggu itu suara gue berubah banget. Dia yang notice itu nyokap gue. Terus dia bilang, kok suaramu jadi kayak gitu? Nggak tahu mah. Dan itu semakin berat, dan semakin berat. Saya pada akhirnya lengkap. Udah suara gue berat, gue medok. Apalagi kan, orang-orang liatnya, wah suaranya serem banget. Bukan keren, serem banget suaranya. Gak serem sih bro, berwibawa lah. Asik, ini udah gue naikin. Coba kalau lu gak naikin. Aslinya lebih berat lagi. Coba, jangan naikin. Kalau yang biasa kayak gini. Kayak gitu tadi. Kalau suara biasa sih kayak gini, biasa kan. Berat. Kalau naikin? Lebih berat lagi bisa sih kayak gini. Lebih berat lagi bisa kayak gini. Kalau lu di metro lu pakai suara apa bro? Metro gue kayak ngomong gini. Enggak. Kalau show-nya lagi yang live, gue ngomong kayak gini. Halo pemirsa. Oh iya oke. Itu show live. Kalau headline news. Headline news gue kayak gini. Selamat siang Anda menyaksikan headline news. Oh iya sih benar. Iya. Iya kan? Ini di belakang ada saklarnya nih bro. Tapi gini bro, gue jadi pengen nanya. Di mata lu ya, kan kita tahu prototype sekarang orang-orang kalau misalkan, jadi satu pertanyaan lagi di teman-teman kau apa ya, orang yang jadi news anchor itu harus orang yang suaranya kayak lu bro. Kalau tipe suaranya nggak berat, nggak, at least kayak kita tahu suara Rory gitu ya, empuk bulat gitu loh, suara lu juga kayak gitu. Ada nggak kesempatan buat orang-orang yang nggak punya suara kayak lu tapi jadi news anchor? Ada nggak bro? Bisa ya, kepake ya. Najwa Shihab? Exactly. Tapi Najwa kan bukan kayak... Tapi Najwa bukan kayak headline news lu kayak gitu bro. Dulu dia pernah kayak gitu waktu awal di Metro. Oh, Najwa pun sempat seperti itu ya? Maksudnya seperti yang lu lakukan sekarang gitu awal di Metro ya? Cuman kalau gue bilang, jadi gini, kalau misalkan awal-awal masuk TV pun, pas waktu dulu pertama masuk pun juga pasti ini kan dibantu latih vokal juga kan. Oke. Artikulasinya ya. Nah, itu bisa dimainkan dalam beberapa aspek. Jadi lu bisa mainkan tone-nya, atau dimainkan artikulasi, atau dimainkan beberapa faktor lainnya. Jadi how to make your voice, kalau misalkan cempreng, works. Gitu. Oke. Jadi ada suara cempreng yang lama-lama bisa diterima oleh publik. Iya. Oke. Yang penting ngomong jangan cepet-cepet sih, kalau gue bilang.
Oke. Tapi artikulasi jelas. Ya. Itu yang bikin orang jadi ingat, oh suara ini pasti ini. Oke. Gitu. Berarti ini good news sih Jadi menurut memang gua sih. ada waktu lah. Good news buat orang-orang yang merasa gue nggak bisa ngomong karena gue cempreng, ya kan? Gue nggak bisa bergulat di dunia public speaking karena gue cempreng, nggak juga. Tapi intinya setiap orang tuh intinya punya warna suara sendiri-sendiri. Tapi gimana kita ngolahnya, akhirnya bisa representable ke publik gitu lah, Vin ya. Luar biasa. Oke, Vin, thanks a lot. Ini gue rasa ini inspiring banget buat temen-temen. Kita banyak belajar dari seorang Marvin dengan sepak terjangnya. Gimana di dunia jurnalis, jatuh bangunnya gimana. Tadi Marvin, aku nggak yakin dia pernah buka ini di tempat lain. Tapi thank you Vin, lu bersedia sharing ke teman-teman. Aib lu, gitu kan. Terus dari gitu ya pengalaman dia di Metro TV dan istilahnya tips terakhir mengenai suara itu juga menurut aku bagus banget. Vin, thank you ya. Amin. Jaga kesehatan bro. Jaga kesehatan. Lu juga ya. Siap. Salam buat keluarga besar. Lu juga. Salam. Oke, thanks a lot Vin. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Let's light the fire. God bless you.